Sama gue Pras Teguh dan di episode pertama ini gue langsung undang abang aku. Nah ini dia, Ari Lesmana. Padahal ya guys ya, waktu ke telepon berapa hari yang lalu, bang ayo bang podcast bang, aku bang sama di Rokaroma. Ih takut aku. Takut aku pertanyaan kau nanti kata dia. Tapi memang iya. Aku tuh memang takut buat podcast tuh. Tapi abang sadar nggak bang, algoritma podcast abang tuh rame terus. Asik. Enggak juga. Aku nggak tahu itu. Aku nggak sadar itu karena aku takut potongan-potongan itu. Iya ya. Iya. Malah si goreng-goreng orang. Iya, sampai hari ini tuh masih ada yang soal sholat, yang ini, yang itu. Itu Iya. setiap mau lebaran, pas Ramadan ada tuh. Iya karena kan di beberapa channel orang, kayak kemarin tuh abang azan di itu kan? Iya. Di Vindes kan? Iya, di Finnes. Kayak gitu-gitu. Jadi kayak, Allahu Akbar. Gitu. Kayak emang pertanggungjawabannya tuh besar. Iya. Itu yang aku takutkan. Tapi akhirnya mau teman-teman, akhir permohonanku. Asli. Tolonglah bang. Ini dia 3 kali telepon. Dari aku manajer, langsung ke orangnya. Iya. Kita tuh ya, walaupun sering ketemu, cuman kalau masalah profesionalitas kerja, menurutku harusnya ke manajer dulu. Setelah itu baru ke telepon pribadi. Bang, udah diangkat ya bang. Tolonglah bang. Udah. Maulah ya. Akhirnya ya. Iya. Om Wix nih. Kowik ini benar-benar emang luar biasa Kowik. Tapi emang ujung-ujung ke aku juga. Tolonglah Pras. Anjing lah Teguh. Ya udah. Akhirnya datang ke sini. Paling pertanyaanku sederhana aja. Karena aku lihat. Nah, ini aku udah mulai deg-degan. Gak serius. Karena akhir-akhir ini aku lihat abang lebih sering main bola. Ya. Ada tuh, dia main bolanya, habis itu juggling ya. Yoi. Kontennya tertata kali, gue lihat tuh. Cuman itu yang gue bisa. Berarti emang awalnya abang suka bola? Dari kecil pasti main bola lah. Semua orang kan, apalagi anak daerah. Iya. Ya kayak kau lah, depan rumah ada lapangan. Betul. Pasti main bola. Mau aspalnya segede apa, udah hancur aspal tetap main bola. Pras, maghrib, berhenti main bola, tetap aja tuh. Beko dulu. Iya. Iya kan, cowok cewek, kau masuk ke dalam rumah tetap aja main. Betul. Iya kan? Tapi kan ku baca tadi ternyata papa abang atlet takraw ternyata. Takraw, iya. Seingat aku dari tahun 77 sampai 89 apa 90 ya. Nasional bang? Nasional, sampai SEA Games gitu-gitu. Berarti sering lihat abang ya? Karena enggak lah, kalau aku cuma lihat fotonya gitu-gitu. Terus kayak kalau di rumah tuh kayak ada beberapa jaket kayak dari atlet mana, misalnya Filipina, Malaysia. Jadi dia koleksi lah beberapa. Tapi abang nggak pernah nonton langsung? Kalau nonton dia main langsung ada lah waktu aku SD gitu, tapi udah nggak profesional lah, maksudnya main fun lah gitu. Cuman pas aku ngeliat salto, main juga kayak ini ya. Iya, di atlet nasional. Iya, dan maksudnya pasti bisa. Iya, dan takraw tuh lebih susah menurut aku dibandingin bola ya. Bolanya lebih kecil, jugglingnya. Iya, betul. Dan lebih berseni kan. Iya, gitu. Beda seninya. Beda seninya dan maksudnya jiwa kompetitifnya ya gitulah. Jadi kayak aku ngeliatnya, keren ya nih orang nih gitu. Berarti bang jago juga main takraw? Pernah nyoba juga? Pernah nyoba. Karena dulu di sekolahan aku tuh ada tim takraw, cuman nggak berjalan tuh karena mungkin nggak digandrungi sepak bola lah gitu. Jadi aku diarahin apa? Diarahin. Jadi kayak di rumah tuh ada bola kaki, ada bola takraw. Jadi gaek tuh pasti, oh ya buat teman-teman nih gaek tuh. Itu orang tua ya? Ini sama-sama orang Minang. Agak gimana? Ya gaek tuh bokap nyokap. Iya. Ya jadi kalau gaek tuh dulu kayak sore-sore pasti ngeluarinnya bola kaki sama bola takraw. Nah yang sering aku lihat dia juggling tuh buat mungkin supaya dia tetap bisa main bola, ya ngelatih kakinya tuh ya dia pakai bola takraw. Jadi dan seperfect itu kayak dia bisa nahan bola di dada, yang di sini. Ronaldinho dia ya? Jago dia, Wak. Serius, dia jago. Kalau aku ngeliat main bola gitu, main bolanya taktis, apa segala, keras gitu. Jadi kalau dia dulu zaman aku kecil, ngeliat aku main bola agak lembek dikit, kau jangan ini. Antem kakinya tuh, kalau nggak dapat lewat. Dia ada nge-push kayak gitu? Ada, maksudnya kan, dia ngajarinnya pastilah gaya zaman dulu kan ngajarinnya keras ya gitu. Jadi, dan kaki-kaki abang pun kayak takraw kali bang. Takraw, makanya juggling aku tuh asik. Juggling itu main ya. Pas aku lihat main. Kapan-kapan kita main bola? Ayolah, abang kan setiap di mana kota. Iya kan? Kalau ada gini nih, ya guys. Aku lagi di Makassar nih. Main bola yuk. Main bola yuk. Ada kayak main bola, ajak aku lah. Tapi jadi seru, Wak. Jadi maksudnya
punya banyak teman, satu. Yang kedua jadi kayak tahu yang di sini timnya oke nih mainnya, yang ini biasa-biasa aja. Jadi ya intinya sih sebenarnya cuma nyari keringat, nyari kesibukan ya gitu. Dan stress release menurut aku. Kayaknya udah lama Bang nggak balik ke bolanya. Terakhir aku main bola itu aktif 2014. Baru awal tahun kemarin aku main lagi. Dan sesenang itu aku ke toko. 10 tahun? Iya. Pertama kali aku ke toko bola tuh, ngeliat sepatu tuh bener-bener kayak, wih. Udah lama ya. Ya itu satu. Yang kedua aku kasih tahu kayak aku kan, ya liatnya gitu. Karena dia mungkin dulu ada harapan. Ya harapan anaknya main bola gitu. Buat klub-klub Liga 3. Apa posisi apa Bang? Gelandang lah. Gelandang ini Sergio Busquets teman-teman ya. Dia ngatur serangan nih. Bolehlah PSP Padang kalau nggak Pekanbaru Riau apa ya selain PSPS. Selain PSPS lah. Apa ya? Rokan apa mungkin? Rokan dulu. Rokan hilir. Tapi dari kecil pernah berarti masuk klub bola? Klub bola pastilah di ya maksudnya di sekolah, terus dekat rumah tuh ada SSB ya? SSB gitulah. Ikut kompetisi, ikut ini apa segala macam. Cuman harapannya tuh kayak pengen cita-cita itu kan pengen main bola gitu. Iya. Ya berbarengan lah main musik sama main bola gitu kan. Cuman waktu itu aku cedera di tangan dan akhirnya aku nggak bisa lanjut di kompetisi lah. Ada satu patah tangan aku. Itu gara-gara maghrib tuh. Main sore, main sanjo. Iya, terus aku udah bilang, Ri jangan main, ntar lagi kok kompetisi, batulah aku main. Cuman gara-gara nahan bola, cetak katanya. Udah, jatuh, ya salah jatuh, tangan kiri aku. Udah, cuman ya besokannya berapa hari kemudian tim tuh berangkat lah buat kompetisi. Terus akhirnya aku ya di rumah lah. Dari situ SMA tuh ya Bang? SMP. Itu musik udah? Udah. Tapi belum terlalu masih bola masih nih? sama-sama senang gitu. Cuman kayak apa ya, susah lah aku membedakan cintanya tuh sama gitu. Kayaknya tapi udah merokok? Wah, lebih dari merokok. Ya maksudnya begadang gitu-gitu ya. Pasti. Standing motor. Bandel juga Bang dulu ya? Lumayan lah. Ya anak daerah wah, nggak ada hiburan kan. Apalah, cobalah. Tapi menurutku malah balance. Tadi ku baca Abang ketua OSIS. SMP. Ketua OSIS SMP. Maksudnya kan berarti kan berkutat di area sekolah. Oke. Kuat berarti. Yeah. Kalau aku kan di luar sekolah. Lebih ke premanisme ya. Iya, kekerasan aku. Nah, kenapa bisa sampai maksudnya pendidikannya juga jalan. Iya. Kebanyakan oknum, ini aku oknum, ya kan. Ya udah aku nggak mau di bangku sekolah. Akademis gitu ya. Iya, mendengarkan guru tuh nggak masuk ke aku. Kenapa orang ngasih tahu aku partitur gitar kayak gini langsung masuk, sedangkan fisika nih nggak masuk. Abang kenapa bisa balance? Karena menurut aku tuh sebenarnya nggak pintar-pintar kali sih Pras. Cuman kayak apa ya, maksudnya menurutku ilmu itu penting satu. Iya. Terus yang kedua menurut aku seksi aja gitu kalau orang punya pendidikan yang bagus gitu ya. Jadi kayak apalagi dia bandel gitu. Iya, jadi aku ngelihatnya kayak ini orang keren ya gitu. Aku setuju. Akhirnya aku berpikir kayak sekolah jalan, bandel-bandel jalan, tapi hobinya juga tetap jalan. Pelajaran apa yang paling favorit dulu? Dulu matematika aku suka. Matematika aku suka. Matematika aku suka. Apalagi ya, banyak sih. Sejarah aku suka. Bahasa Indonesia aku suka. Macam-macam sih. Aku cuma olahraga aku. Ya olahraga enak sih, olahraga enak. Tinggi aku pas itu. Kasti 9. Pacu lari 10. Karena kalau aku ganti baju aku pasti bisa merokok-merokok. Ya karena aku udah tahu aja otak aku. Toilet. Kepilih lah jadi ketua OSIS SMP. Iya itu abang yang mengajukan. Itu atau anak-anak anjing satu sekolah aja itu. Iya. Jadi kayak siapa tahu kan, biarlah aku enggak itu pokoknya anak-anak siapa nih calonnya gitu. Anak-anak tuh diam-diam hari gitu. Terus tiba-tiba, "Wih, jangan pilih aku ya," gitu. Karena mungkin banyak program. Dari awal masuk kayaknya Abang udah banyak vokal di kelas. Enggak juga, karena memang main sama kakak kelas, main sama adik kelas gitu. Jadi maksudnya aku nggak bikin musuh lah gitu. Jadi kayak nongkrongnya juga di rumah aku, kakak kelas, adik kelas gitu. Memang dari dulu tempat rumah aku tuh jadi tempat nongkrong lah gitu. Jadi aku juga nggak tahu tiba-tiba ya ketua OSIS tahun ini adalah lah jatuhnya. Ari Lasmana, anjing, ini apa ini gitu. Sampai selesai Bang?
Sampai selesai. Atau ada diturunkan jabatannya gara-gara nakal? Enggak. Selesai semua programnya, terus aku waktu itu program apa yang mau jalankan? Ya standar lah ya, maksudnya aku kayak nanya ke caleg deh. Iya. Anjing. Ini program apa yang akan mau bawa jalankan? angkatan aku pertama kali ke Medan. Wih, Study tour ke Medan. study tour. Iya. Turnya aja, studinya dapat nggak? Oh dapat. Dapat ya? Ke pabrik mie instan. Oh iya, Bang. Iya, gitu-gitu. Terus Itu emang si ketua OSIS ya yang bikin program? iya maksudnya kayak kita Singan aku itu berkolaborasi kayak sama gurunya apa segala macam. Kan aku nggak punya channel buat kesana lah, tapi maksudnya aku pengennya study tour. Ya maksudnya jadinya seru gitu. Yang bandel-bandel ikut semua. Dari jiwa, kan masih kecil deh. Jiwa lobby abang tuh udah ada tuh. Nggak lobby juga. Ya lo bilang ke guru. Bu, Nggak, kita cuman mau anak-anak study tuh tour ke nanya Medan, Bu. Karena mie ini. Bukan lebih ke apa ya? Lebih ke aku pengennya kita study tour tahun ini jangan ke misalnya ke Sumbar gitu, Sumatera Barat. Ke Medan lu kita belum pernah nih, ke Sumatera Utara. Aku juga belum pernah. Kayak jalan terus kayak Karena di Padang parkirnya parah kali. ya mungkin kayak gitu-gitulah ya. Waktu itu aku juga nggak kepikiran. Cuman Medan, terus ngerasain Toba, ngerasain itu pertama kali naik bus bareng-bareng, terus bikin acara pentas seni. Kalau kami dulu bilangnya namanya malam kesenian. Malam kesenian. Ya gitu-gitulah standar lah. Sebenarnya itu template. Cuman zaman aku tuh kayak banyak yang support aja, adik kelas, kakak kelas, apa segala macam gitu. Dan waktu jadi ketua OSIS bikin acara apa pentas seni itu manggung juga, Bang. Manggung, Nyanyi juga. manggung, dance. Kita ketua OSIS dance juga. Dance yang gitu-gitulah pakai perempuan-perempuan. Pom-pom boy. Iya, gitu-gitulah. Ikut abang tuh? Ikut lah. Nyanyi juga ikut. Break dance. Oh, abang pick me ya? Enggak, karena kan memang gitu lah, Pras. Maksudnya, Iya. kalau dulu tuh kayak ada orang main basket pula Iya, kita. iya. Orang main bola pula gitu. Iya. Orang renov motor, Iya. mau Nanti ikut pula. bisa apa enggak? Aku coba lah. Iya, bisa dulu. Gitu kan. Dan itu di SMP. SMP. Berarti nggak terlalu nakal-nakal kali lah ya. Aman lah. Berantem-berantem. Tipis-tipis. Ada juga ketua OSIS deh. Ya, tapi semenjak aku OSIS agak terjaga lah. Wes. Iya, karena ada yang dijaga ya. Iyalah, karena kan ada apa-apa. Iya. Itu anak-anak tolong gitu. Tapi abang tahu nggak? OSIS tuh banyak dibenci sama anak-anak nakal. Enggak sih, waktu aku mereka Support. Wih, ada ketua OSIS kayak gitu ya? Iya, karena wah ini biangnya nih ada di OSIS. Kepalanya kali di OSIS ya. Ya gitulah, tapi seru. SMP. SMA abang nggak ketua OSIS? Tadinya mau jadi ketua OSIS lagi. Wih. Aku bilang, tolonglah ya. Aku bagian keamanan aja lah. Banyak tanggung jawab jadi. Iya, jadinya ya udah aku di bagian keamanan lah. Kalau untuk urusan ada acara apa. Pokoknya yang bandel, yang madal-madal, yang bandel-bandel tuh. Kau jaga parkiran ya, kau tiketing, ini, pas segala macam. Ketua OSISnya aku, kalau nggak salah waktu itu teman aku dari Rohis ya. Oke. Rohis, abang anak Rohis juga? Nggak. Hah? Agak berat ya kalau Dia takut aku masuk lagi ke dalam itu. Tapi kalau pesantren ikut. Abang pesantren ikut tuh? Ikut. Karena kan bulan puasa. Iya. Biasa ada pesantren kilat. Iya, itu yang seru tuh. Iya, betul. Oh pasti ikut. Dapat cewek satu tuh. Kau? Iya. Gitulah, nggak bisa gaji ya cewek jarang cari. Ya gitu-gitulah, seru-seruan aja sih sebenarnya SMA, SMP tuh. Kukira abang tuh brutal kali bang. Ya enggak juga sih. Hidup di jalanan, fuck lah pendidikan, aku nyanyi, sampai aku terkenal. Enggak segitunya sih. Pendidikan masih banyak lah yang lebih brutal. Tamatan apa bang? Itu London School. Ya. Jurusan? Yang pertama itu Maskom, media massa. Yang keduanya itu Corporate Communication. Lebih ke ya bikin kayak gini lah, lebih ke bikin apa ya? Art apa? Bukan lebih bikin konsep terus dijalanin apa segala macam. Ya itu ada sangkut pautnya sama apa yang aku jalanin juga sekarang. Sama lah kau juga lah kan? Iya. Tapi kalau aku memang dari SMP itu sudah kepikiran aku mau hidup dengan jalanku sendiri dengan kebiasaan seniku gitu. Iya kan? Iya. Nggak ada kepikiran aku akan kerja di kantor. Nah kalau abang gimana? Ngalir aja kah di mana aku akan ditaruh sama Tuhan? Atau... Ngalir tapi umur 30-an ke bawah tuh gue agak ngoyo ya. Maksudnya kayak aku tahu nih nggak ada duit. Kalau aku mau ngeband kan harus ada modal tuh. Jadi aku coba ngantor gitulah. Tapi ngebandnya kan nggak bisa lepas gitu. Ya sama lah kayak kau gitu. Jadi walaupun kau
stand up, podcast di mana-mana, tapi main musik tetap kan. Masih. Ya udah sama kayak gitu. Cuman yang kan kita perlu pegangan ya, maksudnya secara modal gitu pada awalnya gitu. Cuman memang udah kepikiran ini nggak lama kok. Aku harus stay di hal yang aku senang gitu, musik lah gitu. Oke, ketemu lagi. Ini aman ya sampai hari ini, sampai aman ya. Kita mau mendengarkan aja. Mau minum apa bang? Rocky. Oh ini yang petinju-petinju tuh, bukan? Bukan, itu bukan Rocky ini. Ini anak Rocky Petirai, bukan. Siapa lu? Rocky bang. Lah, beda Rocky yang kemarin mah bukan ini. Beneran bang. Rocky nih, kalau nggak percaya nih ya. Apa? Aduh. Rocky apa sih ini? Rocky 2, laki-laki, RW Studio 28, Kemang. Sanahan. Kecamatan Kemang sinian. Mukanya tegang kali ya. Iya, tegang kali. Santai ya. Kau janganlah terlalu ini. Aduh, santai dulu. Semangat dulu, santai. Jangan takut di sini, Rocky. Iya. Di bar ini harus santai, bro. Jadi kan waktu itu bang, pas lagi ngelamar kerja, syaratnya cuma satu bang. Iya. Namanya harus Rocky. Pas Wah, kebetulan anjir. banget kan, nama saya. Hafal sama Rocky. dia skripnya, bro. Sumpah, ini skrip kali nih, Bang. Ya aku tahu. Rocky sebelumnya nggak bisa baca skrip, Bang. pantas Ini kok baru dari- tepuk tangan dulu buat Rocky nih. Pantas dari tadi dia mundar-mandir. Modal dia ngafalin itu. Betul bang. Gokil, selamat datang ya. Siap. Dikasih paham, bro. Tolong temenin gua. Salam kenal. Tapi ini sebenarnya Ari Lesmana kan? Iya, Ariel mana? Saudara saya nih bang. Ngefans Betul. banget. Saking saya Ada gugupnya dua ini. tipe orang lagi stres ya dan grogi. Pertama adalah matanya basah. Kedua, ketika dia ngomong nafasnya kehirup sendiri. Keselak bang. Santai dulu. Apa? Kalem. Santai. Keselak Apa kenapa? pertanyaannya? Ini kan Bang Ari nih. Saya punya saudara bang. Oke. Ngefans banget sama Bang Ari. Wih, Pengen makasih. banget video call. Video Boleh call? nggak bang? Boleh. Saya ambilin dulu nih HP-nya ya. Iya. Kan emang itu gimmick kita. Thank you, Rocky. Coba teleponin Rocky. Sini, Rocky. Siapa nih? Ini fansnya Bang Ari nih ya? Iya. Saudara saya ini bang. Oh, saudara lu. Betul. Sebentar. Ini calling. Siapa nih? Diangkat sama dia. Anjing kok deg-degan aku. Wih, tentara, Bang. Bukan. Serius? Bukan. Siapa nama? Oke, halo, kenalin nama gue Kigan. Halo, Mari. Oh ini Ricky Kamboya bukan? Bukan Ricky Kamboya. Aku tahu Abang lagi bola-bola, Bang. Jangan semua muka orang Abang iniin. Aku ngefans soalnya. Halo Ya, Pak. halo. Di mana tinggal? Siapa tadi namanya? Halo, Bang. Kenalin nama gue Kigan, Bang. Gigan. Di mana, Gegan? Ya, saya tinggal di Bogor. Oh, Bogor. Bogor sih. Salam. Oke. Nanti salam kenal ya. Salam kenal. Boleh, Bang. Pegang, Bang. Mau nanya apa, Kak Ari? Mau Dua nanya pertanyaan. Boleh gak sih? Boleh. Caranya tentang hiatusnya 420, tentang rehatnya 420. Oke. Kira-kira sampai kapan, Bang? Sampai kapan? Sini aku jawab. Aku yang jawab, sekarang aku asistennya. 420 belum tentu kapan untuk kembali hiatus. Cuman ada rencana vokalisnya digantiin sama gua. Gua siap. Jangan kan buka sendal, buka sempak gua juga mau. Lu mau gak punya vokalis kayak gua? Hah? Jangan ketawa-ketawa lu. Apa? Kagak. Nah, boleh gak gua? Misalnya, Boleh gak gua? Jawab dulu, boleh gak gua? cocok. Kalau misalnya Cocok vokalisnya tidak jawab Bang Pras, gue kayaknya acak-acakan nih. Kayak muka lu. Oke, pertanyaan pertama udah gue jawab. Udah pasti jawabannya adalah belum ditentukan. Nanti akan ada kabarnya. Itu. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, ceritain awal berkarirnya Bang Ari itu gimana? Nah, itu kau nonton di podcast PWK ya. Ada tuh. Boleh, nanti sedikit diceritakan. Boleh. Mantap. Itu dua pertanyaan ya. Oke. Apalagi? Gua kasih deh bonus, apalagi? Setelah ini, apa yang menginspirasi Bang Ari buat berkarya? Oke, mantap. Pertanyaan lu kayak host podcast. Asik. Mantap. Oke, thank you ya. Gigan, thank you. Apa? Oke.
Siap-siap mau diundang katanya. Mau diundang kemana? Iya, iya. Hah? Polres Selatan. Aduh. Bentar ya. Aduh. Bye, thank you. Bye. Assalamualaikum. Dadah. Love you. Nah, Gigan. Gega. Dep. Kita mau minum apa, Bang? Oh, minum ya. Gua minum Americano. Americano dingin. Aku mau americano dingin tapi pas bijinya dipanasin itu yang 90 derajat, kehangatan airnya itu, terus es batunya pas dinyemplungin tetap ditarik gitu. Iya, americano nggak Oke, pakai gula. siap ya, mantap ya. Gua Americano. Komedi terus. Mantap. Wah, di sini boleh ngerokok nggak sih? Boleh bang. Boleh ya? Ini dari tadi aku juga mau bakar, gak kebakar-bakar. Lanjut Iya, lagi ya. kenapa kita kalau ngobrol nggak putus-putus ya? Makanya, tunggu aja. Episode pertama harus Ariel Semangka. Aduh. Tapi soalnya banyak juga yang mau aku tanyain soal kau. Apa? Boleh lah. Nah, iya kau nanya-nanya aja lah dulu. Nih aku lanjut lagi ya. Ya, oke, lanjut. Soal si video call tadi. Oke, Boleh lah dijelasin lah biar dia senang. oke. Inspirasinya buat personal ya. Musisi deh. Aku pertebal pertanyaannya. Wih, cepat sih Rocky ini ha. Cepat dia. Emang udah kau siapin kan? Briefingnya udah dari awal tadi kan? Gak apa-apa, bagus. Memang Rocky. main kau nih Rocky. Mau main kau tuh. Sama air putih. Nah, kalau juga. nggak di sini di mana kau kerja? Boleh lah kau ikut aku. Ya. Gak apa-apa bang. Ini aku selamatin gara-gara kasus pinjol. Biar digebukin orang. Habis digebukin orang dia. Kadang aku kasihan wah yang pinjol-pinjol tuh ya. Iya ya. Iya. Tapalah otaknya. Iya. Orang pinjol-pinjol dan promonya juga makin gila. Iya, Ini komennya pasti lebih banyak judul nih sekarang ini. apa? Komen YouTube tuh hampir judul semua bang. Jadi online. Iya. Ini deh teman-teman. Bukannya yang teratas aja. Yang top komen aja. Yang terbaru tuh. Rokok aku di mana ya, Pras? Bang, sorry bang. Oke. Ini rokok bang. Sorry, sini. Ini rokoknya bang. Sorry. Jangan sampai gara-gara podcast ini headline orang. Hiatus bermusik, Ari mencoba fokus jadi komedian. Sorry. Gak apa-apa. Emang kayak gitu dia. Kemarin di podcast Muhammad keluarin pistol. Di mana-mana videonya. Aku nonton anjing gak ada aku lagi di situ. Oh, iya. Buat kalian yang mau beli produk-produk yang aneh-aneh itu ada di Barang Jadul Bandung. Wih, terbaik tuh. Abang banyak koleksi-koleksi aneh-aneh itu. Lumayan yang menarik-menarik lah. Gitu. Emang dari kecil atau karena di waktu kecil nggak bisa ngumpulkan itu? Sudah pasti itu. Balas dendam ya Balas sekarang ya. dendam. Gitu lah. Lanjut Oke. lagi tuh pertanyaan si siapa tadi nama? Gigan. Gegan. Hmm, Personal lah buat musisi yang bikin anjir aku pengen kayak dia. pengen kayak dia Hmm. gitu. Kadang. Shania Twain Hmm. itu pertama kali yang aku lihat. Langsung? Enggak langsung dong. Di video? Ya, di video klip. Tapi kalau yang maksudnya kayak aku berpikir kayak oke, nih suatu hari aku bakal kayak gini. Abang-abangan aku di Pekanbaru, almarhum Bang Tepeng. Tepek. Heeh. Bandnya apa lu bang? Steven, Oh, almarhum. Kan dia orang Pekanbaru. dia pekan baru. Bang. Iya, dulu ada bandnya namanya Scope. Abang reggae kali dulu. Bukan reggae, cuman dia pas manggung belum ada Steven tuh ada Scope kan. Terus aku Itu reggae juga? Scope tuh lebih kayak apa ya, kayak rock alternatif gitu ya. Oh. Tepeng. Terus ngeliat, terus teman aku bilang, Ri itu anak Pekanbaru gitu. Terus aku mikir, keren ya. Maksudnya ada anak daerah dari kampung aku bisa punya apa ya waktu itu kaset, terus dia bisa manggung kemana-mana. Terus aku mikir kayak musiknya gini lagi, maksudnya Iya, bukan iya, musik yang pop gitu Iya, ya, maksudnya segmented. Terus kayak kayak aku bisa gitu. Dan keren pada saat itu tuh keren, aku ngeliatnya keren gitu. Iya. Cuman kayak terlintas aja, tapi ngebayangin kayak jadi sekarang aku nggak pernah terpikir. nggak pernah terpikir. Dan aku juga nggak pikir kayak mau orang bilang mau jadi legend, kayak aku nggak kepikiran sih Pak. Ya udah bermusik aja sih, Berarti kan ngalir. ngalir aja. Kapan ketika ngalir baru ngerasa ini terlalu deras airnya? Karena Iyalah. kan kita sudah menikmatinya. Ya. Di satu momen kita, bro ini nggak sesuai. Mm. Pasti ada pernah. Aku pun juga begitu, bro. Aku nggak
terpikir Seperti yang Anda alami sekarang? aku nggak pernah terpikir ngobrol sama orang tiap hari ya. Iya, pas aku join, waktu itu pernah berkolaborasi sama satu manajemen gitu. Terus aku cuman bilang ke anak-anak waktu itu, bilang kita mau nggak nyobain yang benar pol-polan gitu. Manggung lebih dari 20-30 kali panggungan dalam sebulan gitu. Terus akhirnya kejadian, terus udah ngejalanin berapa tahun kayaknya nggak gini lah ya. Kayaknya nggak kayak gini lah ya. Dan rata-rata semua musisi akhirnya ngobrol itu kan, maksudnya. Iya, dan Anjir, pada ternyata. zaman itu aku barengan kan sama Payung Teduh, Bara Suara, gitu-gitu kan. Iya, Terus kayak aku ngeliat mereka juga nggak separah itu juga jadwal manggungnya gitu. Ya dari situ aku ngerasa kayak, ya aku nggak tahu apanya rezeki atau musibah, aku nggak tahu. Cuman aku bersyukur aja lah, maksudnya musibah, rezeki dikasih Tuhan hari ini, kemarin, besok, ya udahlah, alhamdulillah, yang penting jalanin aja. Cuman itu yang aku jadi pikir, aduh, ini kok jadi gini ya gitu. Dan Gitu aja. untuk ke personal merusak gak bang sebenarnya? Iyalah. Itu kan duit ngalir terus, Iya. penonton mengangkat tangan terus. Iya, Cuman pasti. kan di Pasti. dapurnya kita Pasti. orang nggak tahu. Iya, capeknya kita kayak apa gitu ya, gitu. Jadi Bukan yang ngeluh ya. iya, bukannya ngeluh, tapi Iya. maksudnya ya buat teman-teman di luar sana gitu, kalau ada yang mungkin musisi kesayangan kalian yang mungkin Tiba-tiba tidak sesuai tidak sesuai dengan ekspektasi kalian, mungkin dia nggak senyum atau apa. Sebenarnya kerjaan kita tuh capek loh gitu, karena dari satu kota pindah ke kota lain, dari satu bandara pindah ke bandara lain gitu kan. Jadi kayak memang secapek itu perasaan kan, kau ngerasain lah gitu. Maksudnya kayak bukannya fake juga ya gitu. Iya, Senyum fake gitu, bukan Iya. gitu juga. Cuman memang udah ya itu yang harus dilewatin gitu bahasanya ya. Gitu. Dan ini udah berjalan berapa? Sebulan? Apanya? Abang sama anak-anak istirahat? Dari Desember. Desember? Iya, udah mau 4 bulan ya. Mau 4 bulan. Gimana 4 bulan ini? Seru karena banyak di rumah yang pasti. Iya. Cuman aku banyak belajar satu hal sih, ketika aku memutuskan untuk melakukan proses ini tuh, aku harus mikirin diri aku dulu lah, gitu. Diri aku dulu lah yang penting. Diri masing-masingnya, maksudnya Numinya, Primnya gitu. Karena kan semua orang pasti punya problemnya masing-masing. Iya. Setuju. Gimana tuh kan? Iya. Karena aku gini bang, berapa minggu yang lalu aku podcast, udah sebulan deh, sama Sarah Wijayanto. Lagi ngomongin pengalaman dia, tiba-tiba megang. Oh, aku nonton tuh. Iya. Aku nonton yang dia bilang, kaget aku. Pras, yang penting kau dulu. Iya. Apa ya, dia ngomong apa gitu. Iya, sama ya. kayak abang sekarang, abang mikirin diri abang dulu. Iya. Iya kan? Ini sama kayak Sarah tuh ngomongin ke aku kemarin. Itu dia mau, aku mau nangis tapi, masa aku nangis? Aku ngebayangin komedi-komedi aja di kepala gue. Aku lihat aja Ebel, gitu, lucu. Iya, tapi itu sih yang aku pelajarin. Dan maksudnya ada beberapa orang juga yang ngasih tahu, kita semua berhak untuk bahagia kan gitu. Dan aku rasa kayaknya aku dulu lah gitu. Kalau akunya kenapa-napa atau mungkin Nuinya kenapa-napa atau Primnya kenapa-napa gitu, aku rasa nggak baik buat dijalanin gitu. Iya. Jadi kalau aku sekarang mikirnya, aku yang happy aja lah, Pras gitu. Walaupun berat buat ngejalaninnya gitu ya. Aku kangen backstage, aku kangen sama anak-anak. Pasti, karena iya. kita kuda pacu nih bang. Iya, gitulah. Kadang kita pengen tenang. 3 hari di rumah, Nah, lalu tenang juga ya. iya itu. Makanya ada, aku lagi di Jogja nih guys, ada nggak yang main bola? Itu sifat kuda perah bro. Pasti, karena nggak bisa dia tenang di rumah. Iya, dan jadi banyak hal yang aku kerjakan gitu ya. Walaupun sebenarnya nggak semuanya menyenangkan juga gitu. Dapat berita nggak baik, kantor seperti apa gitu-gitu ya. Cuman aku menyikapinya kayak, aku tuh dari dulu pengen kali pergi ke dokter gizi. Iya. Buat naikin berat badan, apa segala macam, bisa terrealisasi. Oh bisa bang, abang ngerasa naik berat badan? Naik sih, lumayan. Dari 5 terakhir tuh yang kacau-kacau tuh 55 kan. Sekarang tahan di sini dulu, sorry ya. Kenapa abang mau naikin berat badan abang? Abang ngerasa insecure sama? Enggak, aku ngerasa kayak nggak ada, dari dulu aku pengen aja ke dokter gizi, ternyata ada yang salah gitu. Akhirnya sekarang berat badan aku 62,5 sampai 63.
Dan target aku di 65, habis itu aku sekarang udah mulai workout, main bola. Hal-hal simple tapi yang bikin aku, oh ini ini bukan masalah duit seberapa banyak yang kau dapat, tapi ini masalah kayak, ini dia, main bola hujan-hujan, wih, semenyenangkan itu. Aku kalau udah kena bola hujan-hujan, aku berasa di Olimpico Roma. Terserah aku mau podcaster, mau apa di kepala aku Batistuta. Yo, oh Batistuta tapi di Roma ya? Tapi di Roma. Yang angkat trofi. Yoi. Wis, pala aku ikat kebetulan ada gondrong kan. Mantap basah-basah. Iya sebenarnya itu ngebalikin posisi aku ke semula itu yang agak berat sih buat sekarang gitu ya, kayak happy-nya dan kau baru tahu nggak? Cuman di podcast ini aku ngomong. Oh, itu dia tuh. Apa eksklusif ini akan dipotong di TikTok. Coba. Aku udah lama nggak megang gitar buat bikin karya ya. Dari 4 bulan ini atau sebelum? Sebelumnya lah. Kecuali kayak misalnya, oke, kita mau bikin album gitu ya. Oke, itu kan suatu keharusan gitu ya. Ya itu jadi suatu keharusan gitu. Dan aku ngerasa pas aku banyak di rumah tuh kayak aku ngelihat ada gitar aku, kayak aku buka, aku mulai gonjreng lagi kayak, oh ternyata gini ya. Oh rasa hati aku lagi kayak gini. Oh pas misalnya habis aku main bola, oh ada happy-nya. Kok chord-nya jadi lebih happy ya, gini. Dan aku kumpulin kayak aku rekam di handphone aku. Serius kayak wah ini priceless sih buat aku. Ini berharga buat aku gitu. Dan kayak kadang aku kan nggak bisa nangis orangnya. Susah gitu. Makanya film nggak mau ngambil peran nangis. Terus kayak gini ya. Nangisnya nggak bisa diatur ya. Kayak misalnya iya nak, nangis nggak bisa diatur nak, sama kayak Rini dulu. Asik. Udah lama aku nggak kayak gini. Tak apa kuncinya, tapi aku memang kayak gitu.